Oke, Liga Artis Farmakoepidemiologi ya. Bagaimana teorinya sampai apa sampai membuat proposal ya. Kemudian paling penting di studi eksperimental ini adalah ada dua nanti in vitro in vivo ya. Bagaimana homogenitasnya yang harus terjamin ya. Ini kadang-kadang saya kesel juga sudah anggap remeh gitu ya. Walaupun mereka pendidikan S3 nganggap remeh berat badan gitu ya. Jadi di in vivo itu sangat tergantung berat badan karena Anda akan memberikan obat itu berdasarkan miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau pada in vivo biasanya ada 4 kelompok. Nah, bagaimana 4 kelompok ini menjadi homogen? Nah, ini kadang-kadang yang 4 kelompok itu tidak homogen tapi dianalisa. Ngomongnya S3 kayak kamu mau terserahlah kamu ngomong lah terserahlah. Aku maranian juga kadang-kadang dianggap sepele itu. Sudah dapat cak dibaca baru ribut ya. Nanti tolong diingat itu ya. Jadi nanti kamu silakan kamu lihat saja bagaimana cara membuat proposalnya segala macam ya. Oke, kalau pada in vitro itu pasti analisanya nanti posok saja. Ya posok saja, tapi pada in vivo bisa posok saja, bisa pre and post test atau pre and post test gitu ya. Mau ada jalan ya, selanjutnya ya. Nah, jadi kalau penelitian ini ya secara garis besar ya, ada deskriptif. Deskriptif ini sebenarnya ada 7 yang 4 lagi secara farmakologi benar gitu ya. Saya sudah juga buat bukunya, 3 bukunya ada di saya jual juga, deskriptif, observasi, dan eksperimental gitu ya. Ya, jadi yang deskriptif ada case report, case series, survei, ada DDD, ada rasionalisasi penggunaan obat gitu ya. Ya, kemudian ada prevalensi segala macam ya. Ada 7 di sini. Sama satu lagi uji diagnostik. Nah, kalau analitik itu observasi yang paling banyak sebenarnya dilakukan mahasiswa yang di sini nomor 2 ini observasi studi ya. Jadi jangan ditulis lagi nanti deskriptif observasi, nggak ada. Kalau deskriptif deskriptif saja, observasi observasi gitu ya. Itu banyak kacau tuh contoh contoh proposal atau contoh skripsi nulis deskriptif analitik nggak ada gitu ya. Jadi kalau deskriptif deskriptif, kalau analitik ya kalau nggak observasi ya eksperimental gitu ya. Nah, yang observasional, cross-seksional, case control, dan cohort. Kalau eksperimental, itu ada 4 sekarang ya. In vitro, in vivo, in silico, dan satu lagi pada manusia yang disebut RCT, Randomized Control Trial, ya, atau uji klinik obat. Ini contoh-contoh saja yang contoh-contoh skripsi yang masuk jurnal internasional gitu ya. Ini contoh-contoh yang di farmakologi, ya. Pola penggunaan obat, satu lagi prevalensi penggunaan obat gitu ya. Ya. Nah, ini contoh sorry kok. Ini contoh yang in vivo ya. Ini penggunaan apa? Biji duku pada gula darah Wistar. Yang ini adalah membandingkan dua senam ya, aerobik dan anaerobik gitu ya, pada serotonin otak daripada tikus gitu ya. Jadi aerobik dan anaerobik gitu ya. Boleh. Kalau ada yang pengen misalnya efek anaerobik dan aerobik terhadap kadar enzim jantung, boleh gitu ya. Jadi pada sekanak, CKMB daripada jantung tikus. Nah, kita mulai ke eksperimentalnya sendiri. Jadi kalau in vitro ini murni laboratorium ya, jadi sangat tergantung di labor kita. Jadi biasanya kita lakukan di laboratorium mikrobiologi FK Unsri atau di laboratorium BBLK. Ya, BBLK yang dekat ini ya, dekat Sri Baptis itu. Jadi sampelnya berupa mikroorganisme, bisa bakteri, parasit, jamur, virus, dan lain-lain, atau sel ya. Sel itu bisa sel normal sampai sel HeLa atau sel kanker gitu ya. Nah, di in vitro ini
ini menentukan kadar hambat minimal KHM atau dosis, ya. Jadi ada dua. Nah, kalau di buku proposal saya itu ada pakai stud namanya untuk menentukan kadar hambat, gitu ya. Ada stud ya atau dosis gitu ya. Tahap awal biasanya dalam bentuk ekstraksi, dilanjutkan dengan fraksinasi untuk mengetahui zat aktif, biasanya dengan menggunakan KLT ya, kromatografi lapis tipis. Jadi ekstraksi, fraksinasi, dilanjutkan isolasi, rumus kimia nanti ya, baru dapat jadi obat yang sesungguhnya. Apakah dia oral nanti, parenteral, apakah dia sirup nanti jadinya ya. Jadi kalau nanti di S1 kamu bisa sampai ekstraksi atau fraksinasi, di level selanjutnya kamu bisa isolasi sampai rumus kimia, akhirnya dapat satu obat gitu ya. Ya. Kepastian zat aktif selanjutnya dengan kromatografi lapis tipis, misalnya terfenoid, alkaloid, flavonoid, dan sebagainya. Terakhir dengan membuat isolat yang disebut isolasi tadi ya. Tapi di kita belum bisa melakukan isolasi ya. Yang bisa cuma di UNPAD dan di UGM kalau tidak salah ya. Nah, uji yang dilakukan misal untuk mengetahui aktivitas antibakteri suatu zat baru, mengetahui aktivitas anti jamur, mengetahui aktivitas anti kanker suatu zat baru. Nah, kalau pada in vitro, itu biasanya ada dua pembanding, kontrol positif kita sebut drug of choice dan kontrol negatif yang kita sebut placebo. Ya, jadi nanti kalau pada in vitro biasanya ada 5 kelompok. Jadi herbalnya dibagi 3 dosis, dosis kecil, sedang, dan besar, kemudian kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi ada 5 kelompok dengan analisa post hoc. Karena nanti ini yang jumlah bakteri kita samakan semua ya. Misalnya kamu mengetahui satu daun apa bersifat antibiotik, nah mikroorganismenya kita jumlahnya sama semua, jumlah koloninya. Jadi kapan luka itu disebut infeksi? Kalau jumlah kumannya berapa? Muhammad Azala. Ada yang tahu? Nadia? Kapan kita anggap suatu luka itu infeksi? Kalau jumlah koloninya berapa, Aisyah, Anissa? Ada yang tahu? 10⁻6 bukan dokter. Minimal ya, Dafai, makasih. Ya, 10⁻5 minimal. Jadi kamu samakan. Jadi kan tadi sudah saya ngomong ada 5 kelompok. Jadi nanti dibuat 30 cawan, masing-masing kelompok 6 cawan. Setiap cawan itu kamu isilah bakteri dengan jumlah koloni 10⁻5 semua. Oke? Itu tahap awalnya ya, itulah nama yang disebut menghomogenkan daripada semua kelompok itu. Jadi kata kunci eksperimental ini bagaimana kelompok itu adalah homogen, itu yang paling penting ya. Nah, in vivo sudah pada hewan. Nah, ini jadi masalah pada hewan adalah bagaimana menginduksinya. Jadi di farmakologi juga kami siapkan cara buku proposal eksperimental, dan di situ juga ada buku, di buku itu juga ada cara menginduksi hewan ya. Yang paling susah ini adalah menginduksi penyakit pada hewan ya, atau membuat hewan model. Misal model tipe diabetes, tipe dislipidemi. Tapi ada bentuk-bentuk tertentu, saya kemarin udah agak nyinggung dokter Evi gitu ya, untuk pembuatan hewan endometriosis. Nah, kita animal study, animal house kita belum sampai ke situ, belum bisa gitu ya. Itu kalau dilakukan itu cuma nyusahin anak-anaknya, cuma anak menyusahkan mahasiswanya saja ya. Karena kalau yang endometriosis hanya bisa dilakukan di Fakultas Kedokteran UNER gitu ya. Berapa duit kalau kamu nongkrong ke sono gitu ya. Minimal, dan di UNER itu diminta itu, karena saya kebetulan juga membimbing semua yang SP2 Obgyn, itu minimal nongkrong di situ sekitar 2 bulan gitu. Ya mau nambah duit kamu ke sana gitu ya. Belum lagi beli tikusnya gitu ya, endometriosis mahal itu. Ya. Jadi model kanker serviks nah kita belum bisa buat. Saya nggak tahu kalau dulu dokter Krishna janji mau bisa katanya membuat seluruh model kanker daripada tikus gitu ya. Apakah beliau sanggup untuk membuat itu gitu ya? Oke.
Jadi kalau in vivo hati-hati, yang susah adalah menginduksi penyakit ya. Kemarin ada beberapa ya rombongannya yang di Farmaku melakukan in vitro, tapi terhadap apa ya kalau salah kadar cuman peningkatan asam urat, nggak begitu susah ya. Ya, kalau mau dicoba silakan saja. Nah, sampel itu kalau roden, hewan kecil itu minimal 5% ya. Jadi, tapi kalau secara keseluruhan total harus memenuhi syarat alat analisanya apa gitu ya. Jadi kalau 5 dikali 5 itu 25 itu kurang syaratnya untuk memenuhi syarat uji T. Jadi nggak bisa nih, harus ditambah 5 untuk memenuhi syarat uji T itu ya. Kalau non roden hewan besar dia syaratnya cuma 2%. 2%. Ini pengecualian hewan besar itu misalnya mulai dari monyet gitu ya, babi, kambing gitu ya. Ya. Saya juga buat di TikTok saya in vivo ya, misalnya kalau untuk cangkok jantung yang dipakai itu babi gitu ya. Tapi kalau untuk misal contoh kasus kontusio pulmonum kalau kamu pernah dengar istilah itu yang dipakai adalah kambing gitu. Tapi kalau seluruh efek teratogenik obat-obatan itu yang dipakai seluruhnya adalah monyet. Ya. Jadi ada kekhususan gitu ya. Jadi kamu lihat di TikTok saya di awal in vivo saya kasih contoh di situ adalah bagaimana seorang profesor itu melakukan operasi di in vivo dulu pada pada babi untuk melakukan latihan gitu ya supaya bisa dia mencangkok jantung. Menentukan dosis biasanya dalam 3 dosis, kecil, sedang, dan besar. Ini menggunakan formula Lorentz ya, menggunakan formula Lorentz untuk menentukan jumlah sampel. Ya, betul. Ya. Dan malak ini Nah, misalnya menilai efektivitas suatu obat pada hewan coba, menilai efektivitas piracetam pada proses belajar, pada tikus, mengevaluasi keamanan, dosis letal efek suatu obat, menilai efek teratogenik ataupun karsinogenik, bisa juga kamu menilai efek hepatotoksik ataupun renotoksik ya dari suatu obat, memastikan sebagai obat dengan indikasi apa sangat penting ya. Jadi kalau antibiotik itu dalam arti untuk luka lama, tapi kalau antiseptik dalam arti untuk luka baru ya. Jadi pembanding kontrol positif saja cukup ya. Kalau pada in vivo, jadi 4 kelompok. Kesannya mudah ya, kesannya mudah, tapi membuat homogen itu yang jadi masalah. Jadi berat badan harus homogen, kemudian parameter yang kamu ukur misalnya gula darah juga harus homogen misalnya dari 4 kelompok ini. Ya, tolong diingat itu ya. Jadi tapi di buku saya itu sudah lengkap. Saya sudah buat dalam bentuk template, kamu tinggal ngikutin saja, tinggal merubah judulnya saja gitu ya, dan ikutin aja. Nah, kalau in silico sesungguhnya saya tidak setuju ya. Ini hanya sebagai kemarin ikut di kongres di Bali oleh FDA dan WHO, in silico itu hanya bersifat temporary gitu ya. Contoh kasus COVID kemarin 2020 sampai 2021 Juli itu kekosongan obat anti COVID yang sesungguhnya, maksudnya itu antiviral gitu ya. Maka dipakailah yang pakai AI atau in silico ini misalnya chloroquine, azithromycin ataupun ivermectin. Jadi sifatnya sementara. Begitu 2021 sudah diketemukan antiviral untuk COVID, nggak dipakai lagi. Ya, tapi ini hanya dianjurkan untuk istilahnya kalau ngikutin kongres saja, hanya untuk apa ya, brainstorming lah gitu ya terhadap ini. Ini jadi hanya secara komputerisasi dilakukan ya, sudah dikenal tahun 89. Nah, saya tidak tahu sampai sekarang apakah kita menyiapkan komputer itu untuk mahasiswa melakukan in silico. Setahu saya yang saya bimbing adalah mereka mencari sendiri gitu ya. Tapi kalau saya tidak anjurkan gitu ya, karena dianggap ini belum yang sesungguhnya penelitian gitu ya.
ya, karena hanya mengandalkan komputer aja, gitu ya. Kasarnya in silico adalah mencari struktur rumus kimia yang sama dengan memadukan dengan aktivitasnya, apakah juga mempunyai aktivitas yang sama. Itu aja dasarnya. Ya, jadi ada beberapa teknik disebut bacterial sequencing teknik sebagai alternatif untuk pengganti in vitro terhadap identifikasi mikroorganisme dengan sequence bacterial DNA, kebanyakan menggunakan PCR, ya. Yang kedua dengan molecular modeling untuk mengetahui cara kerja obat dan interaksi obat. Yang paling banyak dipakai adalah whole cell simulation, ya, membuat model komputer, ya. Itu yang in silico sekedar pengetahuan saja ya buat kalian ya. Kalau tapi ada yang mau melakukan silakan saja, saya nggak akan membatasi itu. Tapi itu yang saya kasih catatan adalah itu nggak bisa dipakai apalagi di level pasca sarjana gitu ya. Nggak boleh, nggak dianjurin ya. Termasuk review analisis ataupun meta analisis tidak dianjurkan untuk hal-hal resmi gitu ya. Ya, tidak dianjurkan. Ya, karena review analisis itu ataupun meta analisis itu kamu hanya menganalisa ulang atau membuat analisa baru dari penelitian-penelitian orang. Sedangkan kalau untuk tesis dan disertasi, orang pengen tahu isi pikiran kamu tuh apa, bukan isi pikiran orang. Ya, kalau meta analisis itu pikiran orang sudah. Kamu cuma menganalisa ulang, ya. Jadi tidak dipakai, meskipun itu di Harvard juga nggak dipakai gitu ya. Nah, ini sudah pada manusia ya. Jadi kalau sudah lolos pada hewan tadi, baru ke manusia. Nah, ke manusia ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, tidak bisa kamu lakukan karena belum eh, belum dokter gitu ya. Jadi kali ini hanya nanti di program PPDS atau program dokter spesialis gitu ya. Jadi yang jadi di manusia ini dengan syarat tadi ya, sudah lolos sampai toksikologi tadi ya. Kalau sudah lolos toksikologi tadi, saya ngomong tadi teratogenik, karsinogenik, kemudian renotoksik dan hepatotoksik, baru bisa meningkat ke manusia. Oke, yang pertama kali kita lakukan namanya ekstrapolasi, menghitung ulang dosis hewan ke dosis manusia gitu ya. Nah itu biasanya dilakukan pada fase pertama. Jadi di dalam uji klinik ada 4 fase. Fase 1 disebut fase voluntary, itu dilakukan pada orang sehat, jadi diminta pada orang sehat secara sukarela ikut dalam penelitian. Yang paling mahal di sini adalah biaya daripada kompensasi asuransi jiwa. Ya, karena di sini akan menentukan berapa dosis yang tepat untuk manusia. Jadi di fase 1 itu masih menentukan dosis dan menentukan efektivitas, efektif atau tidak obat itu. Jadi yang sekarang ribut-ribut di mass media tentang doktif itu saya jadi nggak ngerti gitu ya. Kok yang diributin adalah komposisi obat gitu ya. Kenapa yang tidak kamu ributi di mana penelitiannya? Ya. Di mana penelitiannya, siapa pasiennya gitu. Yang diributin hiper apa gitu ya. Jadi syarat ini dulu mestinya yang diendukun ya. Baru pada fase 2 sukarelawan juga, tapi dengan orang yang sudah mempunyai penyakit ya. Nah, di sini yang fase 3 yang paling penting, sorry. Nah, mana fase 3-nya? Nah, ini. Oh, sorry, kok lewat ke sini? Nah, fase 3 ini yang paling penting kamu ributin kalau soal misalnya kosmetik itu. Berapa sampelnya di mana? Minimal 3.000 sampel gitu loh. Yang paling bagus dianjurkan WHO 30.000 sampel. Ya, apakah yang dilakukan misalnya di klinik-klinik kecantikan yang di sini pakai ribuan sampel ya? Saya curiga jangan-jangan mereka itu cuma reseller aja. Bungkusnya dari Korea diganti di sini bungkus Indonesia gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Ini ada syarat masuk pasaran gitu. Ya. Jadi sudah di sini pasien dengan disease target minimal 3.000 sampel.
Contohnya Sinovac kemarin yang dilakukan di Indonesia tahun 2019, November 2019 yang Presiden Jokowi pertama kali nyoba itu, sampai Februari 2020 itu 3.000 sampel di Bandung, di Unpad itu. Kenapa 3.000 sampel? Ya karena syarat WHO. Ya, ini menentukan efektivitas dan keamanan. Ya, jadi kalau ngomong tentang komposisi hanya keamanan saja. Padahal satu obat itu yang ditentukan dulu efektivitas apa tidak gitu loh. Efektif atau tidak. Ya, dan harus ada syarat itu ya untuk obat baru harus double blind. Pembanding harus placebo. Ya. Jadi itu yang diributin mestinya, ya. Oke? Nah, baru nanti masuk post marketing. Jadi yang sampai sekarang saya agak kecewa juga dengan yang antiviral kemarin, anti COVID kemarin, sampai sekarang susah mencari PMS ya, post marketing surveillance. Post marketing surveillance itu dilakukan 1 tahun setelah obat di launching atau dipasarkan, barulah masuklah laporan ya. Dan tidak boleh ada laporan tentang kematian. Kalau ada satu saja yang mati, itu obat itu ditarik dari pasaran. Ya, post marketing ya. Jadi by whom all physician and pharmacists to participate in organized reporting. Ya. Nah, kita ini dikelola oleh Depkes gitu ya. Depkes gitu. Melalui Balai POM. Nah, itu aja kuliah hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, kalau mau ditanyakan silakan. Sudah jelas semua, Pak? Jadi yang di sini memang agak apa, secara teori agak ringkas saja saya buat, tapi di di channel saya YouTube itu ada saya cara pembuatan proposalnya ya, agak ini dikit, agak rame dikit gitu ya. Silakan aja nanti kamu lihat gitu ya. Karena memang kalau yang teorinya memang ini pendek sekali untuk ini ya. Yang agak lama sebenarnya di sini adalah analisanya gitu ya. Oh ya, satu lagi kelupaan, untuk nanti in vivo ya, waktu kamu membuat homogen 4 kelompok itu, setiap fase kamu ikuti berat badannya ya. Kalau ada tiba-tiba satu kelompok menjadi dia underweight atau menjadi overweight, kamu laporin dengan pembimbing kamu gitu. Oke? Dan kalau memang dia tetap underweight atau overweight, itu mendingan kelompok itu dibatalkan, ganti kelompok baru. Oke, ganti tikus baru. Oke? Supaya analisanya nggak ribet nanti ya. Jadi secara teori analisa, kalau standar deviasinya lebih dari 20%, pasti distribusi nanti sampel kamu tidak normal. Ya, dan tidak normal itu susah untuk menganalisanya. Oke? Jadi kalau ada nanti, atau dalam satu kelompok kan 6, setiap kelompok itu ada 6 tikus. Ada 2 yang underweight, yang overweight, nah itu dikeluarkan. Diganti yang baru. Ya. Jadi menghomogenitas daripada tikus itu susah sekali, ya. Oke? Dan jangan mesen tikus dari Palembang ya. Karena maaf saya say to sorry gitu ya. Karena sudah berapa kali pengalaman, itu yang kasihan pembimbingnya. Tapi kalau yang nggak ngerti ya, tentang data ya nggak apa-apa, dianggapnya nggak masalah gitu. Ya, saya sudah berapa kali gitu ya. Waktu itu satu yang ikut timnas itu repot sekali mau analisanya gitu ya.
Akhirnya memang nggak lolos, gitu ya. Karena bukannya dari 4 kelompok itu ada 2 kelompok yang memang comblang ya, satu yang underweight, satu overweight. Tapi karena dikejar waktu nggak sempat ganti, ya. Dan penelitian in vivo itu makan waktu 2 minggu, 2 minggu ya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Grace, ada yang bertanyakan, Grace? Jelas dokter. Sudah jelas. Kairan? Ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan untuk sekarang. Belum ada. Dava, apa? Dava ini kayak nama kodian ya, di Bangka Belitung saya ketemu nama Dava, mahasiswa di situ. Di Tanjung Pinang juga ada nama Dava gitu ya, cuman belakangnya ya beda. Dava Putra, Dava apa gitu. Ada yang bertanya, Dava? Sudah cukup jelas, dokter. Oke. Benar ya, nggak ada yang bertanya? Jadi silakan nanti ini. Kalau nggak ada lagi kita leave ya. Ketemu lagi ya. Bye. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih Kasih, Dok. dokter. Terima kasih dokter.